Hei, minggir semuanya. Serangga-serangga ini lagi lomba lari. Kupu-kupu yang paling cepat terbangnya adalah skipper. Makhluk ini dapat mencapai kecepatan hingga 60 km per jam dan memiliki refleks yang sangat cepat. Dan yang melaju di sebelahnya adalah seekor kuda dewasa. Bukan alat kuda ya, tapi seekor kuda yang berlari kencang di samping skipper dengan kecepatan yang sama. Seekor kepik lucu masuk. Minggir, atau kamu akan terinjak-injak. Kuda itu semakin dekat, tapi kepik itu lepas landas dan terbang tepat di samping mereka, menyalip skipper dan si kuda. Kemudian dia memutuskan untuk hinggap di atas kepala kuda selama sisa balapan. Meskipun mampu terbang dengan kecepatan maksimum sekitar 60 km per jam, kepik biasanya berada di udara selama beberapa menit. Mereka bahkan dapat terbang setinggi 1.100 meter. Sang kuda memimpin sekarang. Skipper memutuskan untuk mendarat tepat di atas kepala kuda di samping kepik. Dia menempelkan kepalanya ke ujung moncong kuda dan secara otomatis memimpin. Hei, itu curang! Tanah terasa panas di bawah terik matahari. Gak heran semut Sahara Silver adalah yang tercepat di bumi. Semut ini bahkan dapat mengangkat ratusan kali berat badannya sendiri. Kalau Usain Bolt, manusia tercepat di dunia, dapat berlari 4 langkah per detik, semut kecil ini dapat berlari 50 langkah per detik. Kalau diperhatikan lebih dekat, kamu bahkan bisa melihat kaki-kaki mungilnya berlari dengan kecepatan tinggi. Semut ini dapat mencapai kecepatan 3,2 km per jam yang mungkin gak kelihatan kalau kamu adalah manusia raksasa yang melihatnya dari atas. Tapi di bawah, makhluk ini adalah pemimpin kecepatan di dunia semut. Entah dari mana serangga lain melesat di dekatnya, meninggalkan badai debu di belakangnya. Ini adalah kumbang macan Australia dan merupakan salah satu serangga darat tercepat di bumi yang mampu berlari dengan kecepatan lebih dari 6,5 km per jam. Beberapa kumbang dari spesies yang sama bahkan lebih cepat dan berlari dengan kecepatan sekitar 10 km per jam. Gak usah pedulikan sayapnya deh, sayapnya itu cuma untuk hiasan, dia bahkan tidak terbang. Gak perlu juga. Astaga, ada kecoa! Makhluk ini dapat berlari hingga 5 km per jam. Seekor tikus kecil muncul dari pojokan dan mulai mengejar kecoa itu. Makhluk kecil ini dapat berlari hingga 13 km per jam. Tapi kecoa tadi kesandung dan terpleset, lalu lari ke pojokan supaya bisa mengimbangi si tikus. Seekor kucing melompat dari rak dan bergabung, kecepatannya mencapai 48 km per jam. Kecoa dan tikus kabur, kucing kembali menjilati bulunya dan merencanakan sesuatu. Lipan gak punya 100 kaki, tapi tetap menyeramkan dan lumayan cepat. Tapi kaki 1000 sangat lambat dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk lomba ini. Lipan adalah karnivora dan menggunakan racun untuk membantu menangkap mangsanya, sementara kaki 1000 memakan sisa makanan, tanaman, dan sayuran. Saat dalam bahaya, kaki 1000 hanya meringkuk menjadi bola. Lipan memimpin di depan, mengira bahwa dia telah memenangkan perlombaan. Kaki 1000 berguling menuruni bukit dan menyalip Lipan. Dia pun melewati kecoa yang masih dikejar-kejar tikus. Jalan menurun diakhiri dengan tanjakan, jadi kaki 1000 berguling ke bawah dan memantul ke langit. Capung bisa mencapai kecepatan terbang 55 km per jam, tapi kaki 1000 melesat melewatinya. Seekor ngengat elang terbang melintas dan mengejar capung. Dia bisa terbang dengan kecepatan yang sama. Tapi capung itu menyusulnya, mereka mencapai hutan dan terbang zigzag melewati dahan dan dedaunan. Keduanya terbang seperti pesawat alien di luar angkasa, menghindari semua rintangan. Kaki 1000 mendarat di dahan pohon dan terus berjalan. Ular ngengat harimau bergerak di depannya dengan kecepatan 5 km per jam. Kaki 1000 meringkuk menjadi bola dan bersembunyi selama sisa perlombaan. Namun, dahan tempat dia mendarat tadi bergerak. Ternyata itu adalah belalang ranting dan meski tidak bisa berlari cepat, makhluk ini bisa tumbuh sekitar 33 cm. Di bawahnya ada seekor fairy fly atau tawon peri yang dianggap sebagai serangga terkecil di dunia dengan ukuran hanya 0,1 mm. Ukurannya bahkan lebih kecil dari biji sesawi. Dia berlari di cabang pohon dan berusaha mengalahkan belalang ranting.
Capung dan ngengat elang saling berhadapan. Hampir nggak mungkin untuk menemukan mereka di hutan yang lebat, tapi hewan tercepat di bumi ini melesat melewati semuanya dengan kecepatan hampir secepat kilat. Seekor lebah dapat terbang dengan kecepatan 53 km per jam dan mengepakkan sayapnya sekitar 200 kali per detik. Lebah madu dapat terbang dengan kecepatan 32 km per jam dan mengepakkan sayapnya hingga 230 kali per detik. Mereka melesat cepat melewati bunga-bunga, kaki seribu masih meringkuk bersembunyi di balik daun dan ranting. Lebah memimpin dan hampir sampai di ujung lapangan, tapi seekor lebah Asia raksasa muncul entah dari mana dan mengejarnya. Lebah Asia raksasa dapat terbang hingga 40 km per jam dan cukup agresif. Dia mulai memimpin, tapi seekor kelelawar muncul dari udara dan menuki ke bawah membuatnya takut. Kuda bersama Skipper dan Kepik berlari tepat di samping lebah dan mereka mulai terbang menuruni bukit. Entah dari mana kaki seribu mulai meluncur turun melewati kuda dan mendarat di batang kayu yang mengambang di tengah danau. Di permukaannya terdapat ribuan anggang-anggang yang dapat mencapai kecepatan 100 kali panjang tubuh per detik. Jika orang setinggi 182 cm berenang, dia dapat menempuh jarak sekitar 650 km dalam 1 jam. Beberapa katak mulai mengejar anggang-anggang dan dengan mudah melewatinya. Katak Goliat dapat memiliki berat hingga 3 kg dan melompat sejauh 3 meter ke depan. Kepiting air tawar berenang dengan cukup lambat tapi menggunakan kaki-kaki kecilnya untuk berpindah dari satu batu ke batu lainnya. Kumbang Whirligig yang berenang mencoba melarikan diri dari katak dengan kecepatan 5 km per jam. Serangga kecil ini memiliki kaki berbentuk dayung alami di bagian tengah dan kaki belakang. Sekelompok belalang terkejut dan terbang menjauh. Mereka sebenarnya jago terbang, tapi kaki-kaki mereka yang kuat itu memberi mereka ketinggian yang dibutuhkan alih-alih lepas landas dari tanah. Saat berada di udara, mereka dapat mencapai kecepatan hingga 12 km per jam. Kecepatan mereka setara dengan tikus rumahan yang akhirnya menyalip kecoa. Kutu bukanlah pelari cepat, tapi dapat melompat jauh melebihi ukuran tubuhnya. Jika manusia bisa melompat seperti kutu, maka kita akan bisa melompat ke Empire State Building yang tingginya 440 meter termasuk antenanya. Kutu memenangkan gelar sebagai pelompat tertinggi dengan ukuran relatif. Nyamuk dapat terbang secepat 1,6 km per jam, sedangkan lalat rumah biasa dapat mencapai 8 km per jam. Lalat rumah melesat melewati nyamuk dan menjadi yang terdepan untuk mengganggu dan berdengung di sekitarmu. Namun, lalat kuda Superfly yang lebih besar terbang dengan kecepatan 145 km per jam. Dia terbang lebih cepat dari lalat rumah dan nyamuk dan mulai berputar-putar di sekitar mereka. Ukuran tungau kecil tidak lebih besar dari biji wijen, tapi mereka dapat berlari dengan kecepatan 322 kali ukuran tubuhnya per detik. Kalau dalam ukuran manusia, itu setara dengan seseorang yang berlari sekitar 2100 km per jam. Tungau berlari sepanjang lomba dan ternyata sudah ikutan sejak awal, tapi kita tidak bisa melihatnya. Kuda terus berlari dan berakhir di dekat lalu lintas, berkilo-kilometer jauhnya dari garis finish. Laba-laba rumah raksasa dapat berlari dengan kecepatan 2 km per jam. Tarantula coklat Texas besar bisa sangat cepat tergantung pada suhu. Semakin dingin, semakin lambat dia, tapi semakin stabil jalannya. Ketika suhu meningkat, dia bisa berlari lebih cepat tapi kurang koordinasi. Binatang berbulu ini memiliki panjang sekitar 5 cm dan bergerak sekitar 4 kali panjang tubuhnya per detik pada suhu 16 derajat Celcius dan 10 kali panjang tubuhnya saat cuaca lebih panas. Sebagian besar serangga sudah berada di akhir perlombaan, lalat kuda dan kelelawar saling berhadapan tapi lebah mengejar. Kumbang harimau di tanah melaju dengan kecepatan sangat tinggi, mereka sudah dekat dengan garis finish. Katak melompat ke depan dan hampir menyusul yang lainnya. Sebuah gerakan mengejutkan dari capung dan ngengat elang menyalip lebah. Sulit untuk mengakuinya, tapi kaki seribu berguling melewati semuanya dan meraih emas.